Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di tengah pandemi ini mudah-mudahan kalian masih semangat tetap belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang pembelajaran teks berita. Nah, sebelum Bapak membahas teks berita, kalian paham tidak sih berita itu apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba Risang, teks berita itu apa? Teks yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat. Ya, betul. Tepuk tangan dulu tuh buat Risang. Ya, jadi teks berita itu adalah teks yang memuat informasi yang bersifat faktual dan aktual. Faktual itu apa, yo? Faktual dan aktual. Bedanya faktual dan aktual itu apa? Nggak benar, aktual. Benar kejadian, Pak. Berita bersifat nyata. Berita bersifat baru terjadi ya, aktual ya. Kalau yang faktual itu adalah berita bersifat atau sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita secara tepat. Yang ketiga adalah kalian dapat menyebutkan fungsi sosial teks berita dalam keseharian. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya pengertian dari teks berita, Risang sudah bisa menjawab ya. Secara tidak langsung kalian sudah memahami teks berita itu apa. Karena kalau kita bicara berita itu, berita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pernah tidak kalian menyampaikan sebuah berita atau informasi kepada teman kalian? Pernah ya? Nah, secara tidak langsung contoh kecil kalian ketika menyampaikan kejadian yang kalian lihat, misal ada kecelakaan di jalan, kemudian kalian ceritakan ke teman kalian. Nah, itu adalah proses penyampaian sebuah berita, ya gitu ya. Paham tidak? Paham. Coba, kalau paham atau jelas, berikan jempolnya. Ya, sip. Bisa Bapak lanjutkan ya? Nah, di sini teks berita itu adalah wacana atau tulisan atau juga bisa disebut juga dengan naskah, gitu ya. Jadi kalau kita maksudnya teks ya, maaf, bukan berita. Teks itu adalah wacana, tulisan dan naskah, gitu ya. Coba hari ini teks berita, teks itu apa? Tahu Bang, tahu. Teks itu apa? Coba lihat PowerPoint-nya, dilihat. Nggak bisa? Bisa nggak? Dibantu, Rido. Nggak bisa. Rido. Teks itu apa, Rido? Rido? Nggak bisa. Ayo, Susan, teks itu apa pengertiannya? Ya, teks itu adalah wacana atau bisa juga disebut dengan tulisan atau naskah ya. Jadi kalau Bapak tanyakan pengertian teks itu bisa meliputi wacana, tulisan dan naskah gitu ya. Kalian boleh mencatat yang penting. Coba dipersiapkan, sudah siap tidak alat tulisnya? Sudah disiapkan tidak? Bentar, Pak. Ada? Coba diangkat alat tulisnya. Ada ya? Coba buku-bukunya diperlihatkan dulu ke kamera. Ya. Kemudian pengertian berita. Berita itu apa?
kita lihat di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah cerita atau keterangan kejadian atau peristiwa yang hangat. Hangat itu bisa disebut juga dengan aktual ya tadi ya, atau baru terjadi. Nah, ini pengertian dari berita. Di sini ada contoh berita yang sudah Bapak kutip. Di sini adalah banjir bandang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli 2020. Kalian bisa baca sendiri ya. Akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur, serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang. Banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batang pohon berukuran besar. Titik dikutip dari liputan6.com. Nah, ini adalah contoh berita ya. Jadi berita itu harus mengutip dari kejadian yang memang ada datanya, sumbernya jelas. Di sini sumbernya jelas, bisa dilihat adalah liputan6.com gitu ya. Jadi jangan apalagi kan di zaman sekarang banyak berita yang sifatnya itu adalah hoax ya, atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Kadang karena berita orang terprovokasi oleh berita-berita yang kurang benar gitu ya. Nah, di sini pengertian teks berita. Nah, kemudian unsur dari berita. Coba Ahmad Fadila, unsur berita apa saja Ahmad? Ahmad Fadila. Zaki deh, Zaki. Unsur berita apa saja Zaki? Halo. Adik Simba. Adik Simba ya, atau dalam istilah ininya ada juga what, where, when, who, why, how. Ini istilahnya 5W1H. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya kan? Kalau ditanyakan apa itu apa? Apa itu apa ya? Ayo. Apa itu adalah beritanya tentang apa, memuat apa, peristiwanya apa, gitu ya? Apa peristiwa? Ya, apa peristiwanya, betul. Kemudian kalau ditanya di mana, berarti yang ditanyakan apa? Di mana Tempatnya. Tempatnya, betul. Kemudian kalau ditanya kapan? kapan, waktunya kapan? Waktunya, terjadi peristiwa itu kapan? Kemudian siapa? Siapa saja yang terlibat? Nah, ya, siapa saja yang terlibat di dalam berita atau peristiwa tersebut ya. Kemudian mengapa? Mengapa berarti menunjukkan sebab, gitu ya. Sebab terjadi peristiwa itu mengapa. Kemudian how itu adalah bagaimana. Kalau ditanyakan bagaimana berarti memuat tentang apa? Bagaimana berarti menjelaskan tentang solusi, gitu ya. Benar. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Halo. Ada pertanyaan tidak? Kalau dirasa semua sudah paham, acungkan jempolnya semua. Acungkan jempolnya semua kalau memang dirasa sudah memahami. Halo, jelas nggak? Oh, ini nih. Masih emu. Nah, di sini kita lihat tadi banjir bandang, berarti itu menjelaskan apa, gitu ya. Kemudian melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, itu menunjukkan apa tuh? Tempat ya. Kalau tempat berarti yang ditanyakan adalah di mana. Kemudian di sini ada Senin 13 Juli 2020 malam, berarti itu apa tuh, menjelaskan apa? Waktu. Di sini juga ada akibatnya ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia. Kalau sejumlah warga berarti menjelaskan siapa. Ya gitu ya. Di sini ada dilaporkan meninggal dan hilang. Nah, di sini juga ada banjir bandang itu disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba. Itu berarti menanyakan bagaimana kejadian itu terjadi gitu ya.
Di sini sudah jelas ada unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita di atas. Banjir bandang itu adalah unsurnya apa? Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan itu adalah unsur di mana? Senin 13 Juli itu adalah unsur kapan akibat ratusan rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah warga dilaporkan meninggal dan hilang itu adalah unsur bagaimana. Kemudian sejumlah warga itu adalah unsur siapa, disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba akibat curah hujan yang sangat tinggi itu adalah unsur mengapa. Luapan air sungai tersebut membawa material lumpur dan batu berukuran besar itu adalah unsur bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah ada ya? Nah, ketika Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian dan unsur, tugas kalian di rumah adalah selain kalian membuka e-learning, di mana di e-learning sudah ada perintah untuk tugas, kalian juga tugasnya adalah membuat efek COVID-19 di lingkungan kalian. Kalian bisa mewawancara orang tua kalian, saudara kalian, atau ya keluarga kalian gitu ya. Jadi kalian boleh membuat teks berita tentang efek pandemi yang terjadi di lingkungan kalian. Wawancara saudara kalian, keluarga kalian, kakak atau ayah, ibu gitu ya. Kalian wawancara, dibuat di kertas lembar, kemudian dikirim ke Bapak melalui WhatsApp, boleh fotonya atau berupa file gitu ya. Ada pertanyaan tidak sebelum Bapak tutup? Nggak ada? Nggak ada. Kalau memang dirasa tidak ada, acungkan jempol lagi semuanya. Halo. Ya, sip. Mungkin itu saja yang akan Bapak jelaskan. Nanti kalian bisa proses belajar melalui e-learning atau wajibnya adalah kalian menonton Radar TV Cirebon ya. Kalian nanti di situ ada beberapa penjabaran tentang teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalian bisa sambil belajar di situ juga dan kalian kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar, tetap utamakan protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, gunakan masker, hindari keramaian, dan sekali lagi Bapak tekankan bahwa kalian bukan sedang liburan, kalian berada di rumah itu adalah sedang proses memang belajar dari rumah ya, bukan liburan. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.